Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amelia Wulandari. Saya dari kelas C6 dengan NIM 10 12 42 15. Di video kali ini saya akan menjelaskan isi paper yang berjudul Analisis Kasus Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dalam Dunia Kerja dan Media Sosial. Nah, kita mulai dari kasus pertama, yaitu quitting dan masalah komunikasi. Nah, untuk kasus ini sebenarnya bukan hanya sekedar mengenai malas kerja seperti biasa yang orang salah pahami, tapi lebih pada krisis kepercayaan dan komunikasi di dalam organisasi. Jika tidak ditangani dari akar permasalahannya, fenomena quitting akan terus terjadi. Nah, untuk beberapa solusi dalam kasus ini, yang pertama itu melakukan analisis hambatan komunikasi. Dalam kondisi tersebut terdapat beberapa hambatan komunikasi yang kurang cukup jelas. Nah, yang pertama, kurangnya transparansi atau information barrier. Tidak memberikan informasi secara terbuka mengenai alasan pemutusan hubungan kerja, kondisi perusahaan, atau rencana masa depan. Nah, akibatnya karyawan mengisi kekosongan informasi dengan asumsi sendiri. Biasanya itu bersifat negatif. Yang kedua, itu hambatan psikologis. Perasaan takut kehilangan pekerjaan, ketidakamanan, dan kecemasan membuat karyawan enggan untuk berkomunikasi secara terbuka. Malah mereka tuh memilih untuk tetap diam atau bekerja seadanya karena merasa untuk apa berusaha lebih jika tidak merasa aman. Nah, untuk yang ketiga itu kurangnya kepercayaan atau trust barrier. Setelah pemutusan hubungan kerja, muncul persepsi bahwa perusahaan tidak loyal terhadap karyawan. Nah, kita lanjut bahas kasus yang kedua, yaitu konflik antar generasi di perbankan. Nah, kita mulai dari bahas sumber konfliknya dulu. Itu biasanya dari yang pertama dari sisi manusia dan juga perilakunya. Ada perbedaan mindset. Generasi senior terbiasa lebih rapi, formal, dan juga bertahap, tapi biasanya generasi Z itu lebih cepat, fleksibel, dan juga praktis. Nah, untuk dari persepsinya, persepsi negatif satu sama lain. Senior itu biasanya menganggap bahwa Gen Z itu kurang sopan. Dan kalau Gen Z itu biasanya menganggap bahwa senior itu lambat dan juga ribet. Nah, kemudian dari gaya komunikasi berbeda antara senior suka lebih detail dan juga resmi, tapi kalau Gen Z itu lebih santai dan to the point. Nah, kemudian kita bahas dari sisi saluran atau media. Kalau dari sisi saluran ataupun media komunikasi, senior itu lebih nyaman pakai email, memo, ataupun surat resmi. Tapi kalau Gen Z itu lebih suka langsung WhatsApp atau chat cepat. Masalah di sini tuh bukan dari medianya, tapi tidak ada kesepakatan cara pakai media itu. Nah, akhirnya pesan jadi sering disalahartikan. Yang kedua, itu ada konsep Johari window. Intinya, konflik ini terjadi karena area buta masing-masing besar. Nah, area buta senior itu mereka nggak sadar kalau cara mereka terlihat kaku dan juga membosankan biasanya, ataupun bisa memperlambat kerja. Nah, area buta Gen Z itu mereka nggak sadar kalau gaya chat mereka dianggap kurang sopan. Nah, untuk cara menguranginya itu kita bisa melakukan yang pertama buka komunikasi dua arah. Buka komunikasi dua arah, misalnya diskusi santai atau town hall kecil. Nah, kemudian saling kasih feedback tapi dengan cara yang nggak menyerang. Kemudian bisa coba saling adaptasi. Terus senior juga lebih belajar untuk lebih cepat dan juga fleksibel. Nah, Gen Z tetap jaga etika walaupun di chat gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu strategi manajemen konflik. Yang paling cocok kolaborasi. Kenapa?
Karena kalau kompetisi itu salah satu pihak menang, yang lain makin kesal. Kemudian ada kalau kompromi biasanya setengah-setengah, nggak optimal. Kalau kolaborasi itu cari solusi yang enak, bukan dua-duanya. Contoh solusi kolaboratif itu tetapkan aturan, hal formal tetap pakai email, hal cepat atau koordinasi pakai WhatsApp, buat goodie line, komunikasi biar lebih jelas kapan dan pakai apa gitu. Dan yang terakhir adakan pelatihan komunikasi lintas generasi. Nah, lanjut kita bahas kasus yang ketiga, yaitu etika persuasi influencer ataupun call. Kita bahas dari yang pertama, yaitu perbedaan persuasi versus manipulasi. Nah, kalau persuasi itu yang pertama tujuannya mempengaruhi tapi tetap jujur dan juga transparan. Kemudian ada data atau penjelasan yang masuk akal atau logos. Kemudian yang ketiga, audiens masih punya ruang untuk mikir dan memilih. Nah, contohnya promosi investasi dengan resiko dan juga keuntungan dijelaskan dengan jelas. Nah, kalau untuk manipulasi itu tujuannya mempengaruhi tapi dengan cara menyesatkan. Nah, kemudian ada lebih main di emosi atau patos tanpa fakta yang jelas. Kadang mereka juga sengaja nutupin resiko atau info pentingnya. Nah, contohnya di kasus call pamer kekayaan biar orang terpancing padahal produknya bodong. Nah, kemudian tidak jujur atau misleading atau info tidak lengkap atau dipelintir gitu. Kemudian ada eksploitasi emosi. Itu yang bikin orang takut ketinggalan, iri dan juga lain-lain. Nah, yang terakhir tidak ada tanggung jawab sosial padahal follower bisa dirugikan. Intinya, mereka bukan hanya sekedar meyakinkan tapi menggiring orang dengan cara yang tidak fair. Nah, kemudian yang kedua, ada kampanye tandingan atau pakai prinsip Cialdini. Ambil tiga deh yang paling relevan. Yang pertama, authority atau otoritas. Itu gunakan suara dari ahli terpercaya, misalnya OJK, itu pakar keuangan. Kemudian konten itu edukasi simple soal ciri investasi bodong. Kemudian yang kedua, social proof atau bukti sosial. Itu bisa tampilkan cerita atau ciri dari korban yang pernah tertipu. Kemudian bisa berupa testimoni atau video singkat. Yang ketiga ada scarcity atau kelangkaan. Itu dibalik biasanya dipakai buat mancing atau kesempatan terbatas. Tapi di sini dibalik. Nah, yang terakhir ada edukasi bahwa promo buru-buru itu justru red flag. Nah, pesannya kalau disuruh buru-buru justru harus lebih berhati-hati. Mungkin cukup sekian penjelasan isi paper dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.